Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat semuanya dan siap untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris level pertama, yaitu tentang verb. Tentang apa? Verb. Nah, verb itu dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kata kerja. Nah, paham ya? Jadi verb itu adalah kata kerja. Nah, contoh kata kerja misalkan. Contohnya itu adalah misalkan menulis. Nah, menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Menulis itu kan bahasa Inggrisnya adalah write. Nah, terus apa lagi? Misalkan belajar. Belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Terus apa lagi? Misalkan apa lagi? Membaca. Membaca itu adalah read. Terus apa lagi? Misalkan mengajar. Mengajar itu adalah teach. Terus sudah ada lagi, misalkan contohnya, ada yang memberikan contoh, misalkan tidur. Apa itu tidur? Adalah sleep. Nah, ini semua adalah contoh dari beberapa kata kerja atau verb. Nah, pada level ini kita juga akan belajar tentang penambahan s atau es. Nah, pada level sebelumnya kita sudah belajar tentang seperti ini, subjek kan, misalkan subjek they, we, are, you, dia itu tidak menggunakan tambahan s, tapi yang menggunakan tambahan s itu adalah he, she, it, dan kata ganti nama orang. Misalkan berarti they, we, I, you, sama he, she, it, dan nama orang. Misalkan nama orang siapa? Misalkan nama orang, misalkan ada Naimi atau Safa. Nah, itu contoh dari nama orang. Nah, untuk subjek they, we, are, you, untuk verb, Ibu bagi dua dulu sebentar. Untuk verb dia tetap. Nah, tapi untuk he, she, it, dan nama orang, dia verbnya itu ketambahan s atau es. Nah, contohnya di sini menulis. Menulis itu kan write. Kalau di subjek they, we, are, you, dia tetapan jadi write. Tapi kalau dia digunakan untuk subjek he, she, it, dan atau nama orang, dia verbnya itu ketambahan s, jadi writes. Dia ketambahan s. Nah, contoh lagi study. Misalkan di sini study. Nah, kalau study kita gunakan di subjek he, she, it, atau nama orang, dia akan berubah menjadi studies. Nah, jadi ada ketambahan es. Nah, lagi berarti misalkan read, membaca, dia berubah menjadi reads. Jadi ketambahan s. Misalkan lagi teach, dia menjadi teaches. Ketambahan es. Sleep, tidur. Berarti ketika di sini dia menjadi sleeps. Nah, sampai di sini paham? Nah, jadi bedanya kalau untuk kata ganti he, she,
untuk subjek he, she, it dan nama orang, untuk verbnya dia ketambahan s atau is. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau paham, kita lanjut misalkan contoh kalimat. Ya, kita contoh kalimat. Misalkan contoh kalimatnya adalah seperti ini. Nah, misalkan kita pakai subjek we aja. Misalkan kami menulis buku. Nah, kami itu dia bahasa Inggrisnya apa kami? We menulis, berarti di sini kan we menulis itu write, berarti write book. Nah, di sini we itu sebagai subjek, write itu sebagai verb, dan book itu sebagai objek. Nah, misalkan kita mau bikin lagi, misalkan pakai nama orang, misalkan siapa ya? Misalkan Aslam menulis buku, berarti Aslam. Nah, Aslam ini kan karena dia nama orang. Nah, kita lihat di sini, kalau nama orang berarti dia berubah menjadi writes book. Nah, Aslam itu sebagai subjek, writes sebagai verb, dan book sebagai objek. Nah, sampai di sini paham? Ya, jadi untuk verb kita harus hati-hati. Kita harus lihat subjeknya. Kalau dia he, she, it atau nama orang, dia pasti nanti verbnya akan ketambahan s atau es. Nah, sampai di sini ada yang mau sampai di sini sudah paham? Oke ya, silakan nanti pelajari yang ada di buku. Nah, nanti jika ada yang belum bisa ditanyakan ke ibu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.